Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Haleluya. Tak terasa kita sudah berkumpul kembali di tempat ini untuk datang bersama-sama beribadah. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan memberikan hidup kita sepenuhnya dalam genggaman tangan Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mau minta saudara boleh kasih salam kiri kanan depan belakangnya minimal 5 orang. Boleh? Haleluya. Ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, yang Tuhan berikan atas segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan segala berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu selalu baru bagi setiap kami setiap pagi ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami datang di tempat ini bukan karena hanya kerutinitasan kami Tuhan sebagai kami orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi kami percaya Tuhan, kami datang tempat ini dengan hati penuh dengan kerinduan setiap hati kami untuk datang, diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami siap Tuhan pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami, melalui sorak-sorai kami dan melalui tarian kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia adalah Yesus, jalan kebenaran, dan Yesus jalan kehidupan. Ya, semua bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Yeah. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama kita mau lambaikan tangan kita saudara. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Amin. Yeah. Sama-sama kita katakan, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Sekali lagi, biar jemaat saja yang suaranya lebih keras lagi. Katakan glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory glory. Keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, oh glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Katakan nyanyi glory, glory hanya bagi Tuhan. Kau adalah Raja di atas segala raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, Tuhan yang hebat. Bila kita semua mari serukan, hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kita katakan, kekal. Haleluya. Kemuliaan bagi hanya bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tetap memuji nama Tuhan. Kita mau belajar sama-sama. Duduk diam, dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami hanya Engkau yang memegang dan mengambil alih segala kehidupan kami, ya Yesus. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk membawa kami lagi, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
akan kebaikan Engkau. akan kebaikan-Mu. Dan Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajar kami Tuhan mengikuti jalan-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadir, inilah rindu hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafas kami Tuhan, Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. hidupku Tuhan. Hidupku Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. hanyalah untuk-Mu. Segenap hati Segenap kami hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajar kami Tuhan. ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat, Berdiam dekat di hati. ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati. Tuhan, kami sungguh mengagumi-Mu Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini kerinduan setiap hati kami ya Bapa. Kami yang mau diam dekat dengan hati-Mu Kau. Ajar kami Tuhan. Hanya dekat dengan Allahku saja. Kami akan merasa tenang. Sebab Engkau yang menggandeng kami. Engkau yang menggendong kami. Di dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak akan sendiri Tuhan. Ada tangan-Mu yang kuat mengangkat setiap kami. Hanya dekat. Hanya dekat pada-Mu. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang rasa dalam hati kami. tenang hatiku.
hanya dekat. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Kekuatan baru. Engkau adalah perlindungan kami Engkau perlindungan dan keselamatan kami Tuhan. keselamatanku. Ku ingin selalu, Ingin selalu ya Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati menikmati hadiranmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. sungguh indah. Indah bersamamu selamanya. Katakan sekali lagi, hanya dekat. Hanya dekat Allahku, Rasa senang tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Hanya dekat. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan Keselamatan bagi setiap kami Tuhan. keselamatanku. Ingin selalu, Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. sungguh indah bersamamu Tuhan. Ku indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Buat kami, Tuhan, tempat yang terindah di dunia ini pun gak akan bisa mengalahkan keindahan, kenyamanan, dan kebahagiaan yang kami temukan saat kami berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan kebenaran-Mu, itu yang kami perlukan dalam hidup kami. Itu kenapa kami ada di tempat ini Tuhan pada pagi hari ini. Kami muji memuliakan nama-Mu, mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami duduk diam. Karena kami mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Kau rapi hamba-Mu, rapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti dimanapun mereka semua berada. Boleh punya sikap hati seorang murid.
yang siap untuk mendengarkan, memahami, dan yang lebih penting lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Kasih senyum kanan kiri, katakan kamu kelihatan luar biasa hari ini. Iya, puji Tuhan. Hari ini bukan hanya sekedar hari Minggu, hari ini bukan cuma minggu terakhir dari rangkaian bulan keluarga di Sinode GBI, tetapi juga hari ini bukan kebetulan adalah Hari Keluarga Nasional. Jadi selamat Hari Keluarga Nasional gitu ya. Memang ini kurang populer Hari Keluarga Nasional ini, baru tahu kayaknya beberapa. Benar. 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional, memang kurang hingar-bingar dibandingkan dengan hari-hari yang lain, tapi saya bersyukur, saya dan istri saya, kami menikah kurang lebih 26 tahun, 7 bulan, 28 hari sampai hari ini. Jangan tanya jamnya gitu ya, saya susah ngitungnya nanti. Lalu kemudian Tuhan percayakan kepada kami 3 orang, untuk menggembalakan dan memuridkan 3 orang anak. Michael Anthony 25 tahun sudah bekerja di salah satu toko online di Indonesia. Saya nggak sebut namanya apa, tapi logonya hijau. Lalu kemudian yang kedua Daniel, 21 tahun, sedang kuliah semester 6, tapi juga sambil magang juga. Dan yang terakhir Jennifer, 19 tahun, sedang kuliah. Kami tinggal nggak jauh dari sini, di Gading, Serpong, gitu ya. Nggak jauh Bapak Ibu, jauh itu Papua itu jauh, gitu ya. Bali itu jauh. Saya juga mengucapkan turut bersimpati buat Bapak Ibu Saudara yang semalam terjebak macet panjang. Siapa yang kemarin terjebak macet? Gitu, cuma istri saya kayaknya ya. Semalam macet gitu ya, bahkan Gading Serpong dan sekitarnya juga macetnya nggak karuan gitu ya. Cuman hujan berapa jam kemarin, 2 jam kurang lebih, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Bahkan di satu komplek perumahan dekat rumah kami ada wahana baru, yaitu rakit gitu ya, untuk ngungsiin orang-orang yang keluar dari perahunya, dari rumahnya gitu ya. Nah, 2 hari yang lalu di gereja ini setahu saya ada sebuah seminar keluarga berjudul Connect gitu ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang ikut seminar keluarga hari Jumat kemarin? Haleluya, hanya sekitar 30-40%, selebihnya mungkin ikut seminar yang lain. Nah, hari ini saya Tuhan tahu dalam hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul Rebuilding the Bridge, Reconnecting Generations. Maaf, bukan saya sok bahasa Inggris, tapi saya berusaha menemukan bahasa Indonesia yang sepadan, nggak ketemu gitu ya. Jadi akhirnya saya gunakan ini, intinya adalah membangun kembali jembatan antar generasi. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa kumpul dan coba lihat di sini kanan kiri lagi sekali lagi. Berapa banyak di sini yang adalah sudah jadi orang tua? Punya anak maksudnya gitu ya, bukan udah tua umurnya gitu. Yang sudah punya anak di sini, lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya yang sudah punya anak. Oke, puji Tuhan. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Salah satu keduanya masih hidup, orang tua. Ayo. Siapa di sini tangannya lagi sakit jadi nggak bisa angkat tangan? Gitu ya. Setiap dari kita punya kehidupan yang namanya keluarga. Hari ini kita bicara sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pergumulan, saya kira pergumulan dari banyak sekali keluarga-keluarga. Yaitu masalah putus hubungan. Ini bukan putus cinta, bukan, atau putus pacar, tapi hubungan antara orang tua anak. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi di banyak tempat ketika Tuhan utus kami melayani banyak gereja-gereja, ada banyak keluhan dari orang tua yang mengatakan rasanya kok sekarang nggak bisa dekat sama anak. Gitu ya. Anda nggak usah angkat tangan yang merasa nggak bisa dekat sama anak, nggak usah angkat tangan, cukup ngangguk-ngangguk aja. Rasanya sekarang kalau telepon ngomong sama anak saya kayak telepon tuh tulalit gitu loh, tulalit gitu ya. Atau kadang-kadang kalau ngomong sama anak sekarang seperti nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Cobalah beberapa tahun lagi. Rasanya kayak disconnect gitu ya. Sepertinya kita dan anak kita hidup di 2 dunia yang berbeda. Apalagi kalau mereka lagi ngumpul sama anak-anak, sama teman-temannya. Terus mereka ngobrol, tiba-tiba kita merasa ini kita yang di Indonesia atau mereka di mana gitu. Kayak nggak nyambung gitu.
Dan tidak jarang maaf bahwa banyak sekali orang tua yang sering mengalami konflik terus menerus. Konflik, berantem. Dari soal PR lah, soal game lah, soal kamar berantakan lah, soal anak gak mau bantuin orang tua lah, apalagi anak gak mau nganterin anak gak mau nganterin orang tuanya lah, macem-macem. Gitu ya, ada aja. Bapak Ibu, memang dunia kita 5-10 tahun terakhir ini berkembang dengan sangat cepat. Dan generasi kita dengan generasi anak-anak muda di bawah ini seringkali meskipun beda usianya nggak seberapa jauh, tapi rasanya jauh sekali bedanya. Betul apa betul? Ya, betul apa betul? Rasanya tuh kayak nggak bisa connect gitu. Dulu waktu kita masih muda punya handphone aja kayaknya tuh waduh luar biasa. Bangga banget. Dulu rasanya kita cukup bangga bisa punya koneksi internet meskipun koneksinya cuman gitu ya. Kita tinggal bikin kopi, bikin indomie, bikin telur ceplok, kita makan semuanya, minum semuanya sampai habis, masih belum connect. Kita pernah ngalamin masa-masa gitu. Sekarang anak-anak kita istilahnya gini Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah lihat potongan klip enggak. Tapi ada bayi begitu lahir bisa pegang handphone, bisa cari Google Maps, bisa keluar sendiri. Dari rumah sakitnya. Gitu ya. Gitu ya. Dia bisa langsung punya akun Instagram. Langsung di follow sama bidannya. Menurut iklan ini. Kira-kira begitu. Sehingga seolah-olah ada jurang pemisah antara orang tua dan anak hari-hari ini dan membuat banyak konflik dan bahkan bisa membuat hubungan jadi putus. Padahal buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua ada sebuah tugas, katakan sama-sama tugas. Sebuah perintah, katakan perintah. Yang kita terima dari Tuhan dan terus menerus diulang-ulang diingatkan. Bahkan Rasul Paulus pun juga mengingatkan ini kepada jemaat di Efesus. Kita lihat sama-sama dalam, ini keluarga saya, kita buka sama-sama, kita lihat sama-sama dan baca dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama ini. 2, 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena itulah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang dijanjikan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Bapak Ibu Saudara, sering kali banyak orang tua melihat bahwa ayat 1 sampai ayat 3 ini sebuah perintah, sebuah pelindung buat kita para orang tua untuk menekan kepada anak. Setiap kali anak kita pikir kurang ajar sama kita sebagai orang tua. Setiap kali ada perilaku yang kita menganggap sebagai orang tua, anak ini enggak hormat sama saya. Lalu malamnya ketika doa bersama, ketika mesbah keluarga, ayat ini keluar. Gitu. Atau ketika di gereja, di bulan-bulan keluarga, begitu ayat ini disebutkan langsung orang tua yang biasanya kalau pas bulan keluarga itu, beberapa gereja seringkali menyatukan antara anak-anak sama orang tua. Ya. Seperti di sini saya ada beberapa anak-anak muda di sini. Terus begitu ayat ini dibaca gitu ya. Nah kalau orang tua yang anaknya di sebelahnya langsung hari itu anaknya pulang pinggangnya agak biru-biru. Karena sepanjang khotbah disenggol-senggol terus sama orang tuanya. Tuh dengerin tuh, dengerin tuh. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara hari ini kita akan belajar dari perspektif yang sedikit berbeda. Hari ini saya nggak mau khotbahin ke anak-anak. Saya nggak mau lagi marahin ke anak-anak. Kabar baiknya buat para anak-anak dan remaja yang ikut ibadah di tempat ini pagi ini. Hari ini saya mau mengingatkan kepada para orang tua. Ada dua hal yang penting dari ayat ini. Yaitu taatilah dan hormatilah. Tapi seringkali orang tua abuse. Menyalahgunakan ayat ini untuk menekan anaknya. Lupa bahwa setelah ayat 1 sampai ayat 3 ada ayat yang lain. Yaitu ayat 4. Bahwa konteks ayat 1 sampai ayat 3 ini
bukan hanya bicara soal penekanannya, sebetulnya bukan kepada si anaknya. Tapi masih dalam kaitan peran daripada orang tua. Kenapa perintah ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena ada sebuah janji. Yaitu apa janjinya? Janjinya apa? Ayat 3. Supaya apa? Kamu berbahagia dan siapa di sini orang tua yang gak mau nanti anak cucunya hidupnya bahagia dan panjang umurnya? Saya tanya ya sekali lagi ya. Di sini siapa yang sudah jadi orang tua atau yang bakal orang tua yang gak pengen anaknya, cucunya hidupnya bahagia dan panjang umur? Ada? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sesungguhnya anak cucu kita akan panjang umurnya, hidupnya bahagia, tidak semata-mata tergantung ke mereka. Tapi sebetulnya tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua memastikan bahwa anak cucu kita nantinya akan hidupnya bahagia dan umurnya panjang di bumi ini. Karena bagaimanapun juga tugas kita sebagai orang tua adalah perwakilan Allah di bumi ini. Kita yang harusnya mengajarkan kepada anak-anak kita yang harusnya mempersiapkan anak-anak kita. Banyak orang tua sudah berhasil, sudah bagus di bagian mempersiapkan masa depan anaknya. Saya pernah sampaikan di tempat ini. Tapi banyak orang tua yang lupa ada bagian yang lebih penting lagi daripada mempersiapkan masa depan anak. Yaitu mempersiapkan anak untuk masa depannya. Sehingga seringkali ayat 1 sampai ayat 3 ini disalahgunakan Bapak Ibu. Sebagai alat untuk menekan anak, untuk memarahi anak, menegur anak. Tetapi lupa orang tua bahwa ada ayat 4 yang masih berkaitan dengan ayat 1 sampai ayat 3. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Betul memang anak-anak harus menghormati kita, betul. Betul anak-anak harus menghormati kita, itu betul. Tapi jangan sampai ketika kita mengajar, melatih, mendidik anak kita supaya hormat dan taat sama kita, jangan sampai kita buat mereka marah dan tawar hatinya. Karena begitu anak marah dan tawar hati, itu mereka kemudian dalam hatinya muncul sebuah pemberontakan. Yang akhirnya membuat mereka berjarak dari kita sebagai orang tua. Yang akhirnya mempersulit kita sendiri untuk membawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Yang akhirnya membuat mereka nggak mengerti tentang Tuhan dengan perspektif yang benar. Yang membuat akhirnya mereka tidak bisa mewarisi dan mewariskan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah yang harusnya mereka lakukan sebagai pengikut Kristus. Anda bisa lihat di sini. Selama ini banyak orang mengajarkan atau menggunakan ayat ini untuk menekan. Tapi hari ini, pagi hari, kita belajar sama-sama dari perspektif yang sedikit berbeda. Kenapa kok banyak orang tua ngeluh ada jarak sama anaknya? Ada akar masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan dunia yang begitu cepat, dengan informasi yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada sebuah jarak yang menganga, ada sebuah jurang yang menganga. Ayat 1 dan ayat 2 berkata begini, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena itulah yang benar, hormatilah ayahmu dan ibumu. Memang ayat ini untuk anak-anak, nggak salah Bapak Ibu. Betul. Ketika Paulus menuliskan ayat ini tujuannya untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak. Tapi sebagai orang tua kita mesti renungkan bahwa ada peran saudara dan saya sebagai orang tua yang bisa membuat anak-anak kita, harus ada peran kita. Ada tugas kita, ada bagian dari kita yang perlu kita lakukan supaya anak-anak, cucu-cucu kita bisa menaati dan menghormati kita. Yang ujung-ujungnya adalah, ini adalah ketika anak taat dan menghormati kita sebagai orang tua, sebenarnya kita sedang melatih mereka untuk taat dan hormat kepada Tuhan. Konteksnya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan kita sebagai orang tua ditakuti, dihormati, disegani, sehingga anak nurut sama kita. No, tujuan akhirnya bukan itu.
Tujuan akhirnya adalah supaya kita melatih anak-anak kita untuk taat dan hormat kepada Tuhan. Kita cuman alatnya. Yang setuju katakan amin. Ketaatan dan hormat baru bisa muncul kalau ada hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Ada hubungan yang saling menghargai. Hubungan yang saling menghormati satu sama lain. Menarik di sini kata taatilah menggunakan kata hupakuo. Hupakuo di sini berarti mendengar di bawah, tunduk atau patuh dan berespon dengan segera. Hupakuo. Jadi begitu dengar perintah, begitu dengar ajaran langsung dilakukan. Tidak banyak nanya. Langsung karena dasarnya apa? Percaya. Ini perintah yang baik. Ini ajaran yang baik. Langsung ditangkap, langsung dilakukan. Itu hupakuo. Hormat bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah timao. Artinya apa? Menghargai, memberi nilai, memberi penghargaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cuma senang jadi orang tua ketika anakku nurut sama aku. Lah iyalah kalau nggak nurut udah tak kasih uang jajan. Wah anakku nurut sama aku, takut sama aku. Kalau udah bapaknya, waduh takut anakku. Bapaknya ngomong sama aja diturutin. Tapi diturutinya bukan karena taat dan hormat. Karena takut. Gak mau dipukul. Sakit soalnya kalau dipukul. Itu gimana Pak? Pokoknya kan taat Pak. Ntar dulu. Waktu dia masih kecil, merasa badannya, fisiknya masih kalah sama orang tuanya, dia masih nurut, masih takut. Tapi begitu dia udah gedean, begitu sudah gak kuat nahan emosi, dia bisa merontak. Apalagi ketika senjata yang dipakai orang tuanya sudah gak lagi berfungsi. Kalau senjatanya kekuatan fisik, begitu orang tuanya, mohon maaf, pansui. Begitu orang tuanya sudah gak kuat lagi, udah gak takut. Ya pukul juga, cuma segitu doang, udah lebih gede badannya. Berani ngelawan. Kalau senjatanya menundukkan anak adalah duit, begitu anaknya sudah bisa cari duit sendiri, anak sekarang pintar cari duit. Main game, kumpulin jagoannya banyak peralatannya, perlengkapannya, dia jual. Lumayan. Beli cuma berapa, jualnya berapa. Dia bisa dapat duit sendiri. Begitu nggak butuh lagi duit dari orang tuanya, dia nggak takut lagi. Papa mama ngomong apa aja, bodo amat. Aku udah bisa cari duit sendiri kok. Papi mami paling kasih duit berapa sih per bulan? Aku udah bisa menghasilkan duit lebih banyak. Aku gak butuh papi mami. Gak nurut gak apa-apa. Apalagi kalau anaknya sudah bekerja. Tambah lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan dan kehormatan, sikap taat dan menghormati anak, tulus atau tidak teruji ketika mereka sudah dewasa. Ketika mereka merasa sudah bisa punya duit sendiri. Ketika mereka merasa sudah lebih tinggi, lebih kuat daripada orang tuanya. Ketika mereka mulai berontak, disitulah orang tua baru sadar. Selama ini anakku bukan taat, cuman takut. Begitu sudah berani ngelawan, udah kehilangan, udah gak bisa lagi kendalikan. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar kita sebagai orang tua bangun tembok, bukan jembatan. Zaman memang beda, nggak salah Bapak Ibu Saudara. Dulu zaman saya kecil ya, apa-apa dikit tanya sama papi mami saya. Papi ini apa? Mami ini apa sih gitu ya. Kita melihat orang tua kita itu sebagai sosok ensiklopedia berjalan. Lebih canggih dari Google. Tapi sekarang ada Google, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Kimi yang paling baru. Ada lagi apa? Lipstick. Anak-anak gak butuh orang tuanya lagi. Jadi kalau orang tuanya gak suka belajar, orang tuanya gak ngikutin perkembangan, orang tuanya kuper, ya jangan salahkan anak. Kalau anak jadi serasa gak punya bahan untuk nanya, gak perlu nanya lagi sama orang tua. Gitu. Kita perlu memahami Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak kita hidup dalam zaman yang berbeda sekali. Mereka punya gaya hidup yang berbeda,
nilai yang berbeda, bahkan cara berkomunikasi yang berbeda daripada kita. Ini contoh ya, seorang mama buka kamar anaknya, ngelihat anaknya lagi main game. Kamu tuh ya nggak pagi, nggak siang, nggak malam main game terus. Mau jadi apa kamu nanti ke depan? Tukang main game. Emang kamu bisa hidup dari main game? Nah, anaknya jawab, bisa. Papa sebulan dapat berapa? Captio? Capgotio? Njicaptio? Sacaptio? Papi tahu nggak? Tukang main game itu bisa dibayar sama perusahaan gamer, bisa cepet tiao sebulan. Kalau dia jago banget main gamenya. Oke, dia jadi tester game aja. Papi menghasilkan berapa? 20 juta sebulan. Tester main game aja bisa dikasih 30 juta. Kerjaannya cuma ngetes doang. Gamenya gak asik. Ini kurang seru. Kalau mau buat seumuranku mesti tambahin ini biar seru. Sacap dia per bulan. Bisa. Bapak Ibu, jangan ngomong lagi, wah kamu masih masa depan suram kalau main game terus. Nggak bisa. Main game bisa menghasilkan uang Bapak Ibu. Kamu tuh mau olahraga gitu loh, olahraga pakai jempol. Bapak Ibu sekarang ada e-sport. Ada kompetisinya diakui dunia. Ada olimpiadenya. Dapat penghargaan juga, ada medalinya juga. Jadi kita nggak bisa lagi melihat game online sebagai sebuah virus yang menyakitkan dan mematikan saja. Tapi kita memang harus lihat dengan bijak. Saya nggak bilang bahwa kemudian anak-anak boleh main game online, jangan salah loh ya. Tapi poin saya begini nih. Si orang tua ini marah sama anaknya, ngelarang-ngelarang. Anaknya merasa dilarang, gak dimengerti, berantem akhirnya. Padahal gini loh. Anak-anak kadang-kadang ngeluhnya begini. Padahal ya om ya, tante ya. Mami itu masuk, aku baru 2 menit main game loh. Mami gak lihat, sebelum aku main game, aku belajar 2 jam. Mami gak lihat. Mami gak tahu kemana, sibuk dengan sosialitanya. Ngopi lah, apalah. Ngerumpi sama teman-temannya lah. Sesama Gen X. Sambil ngejahit lah, apalah gitu ya. Ngobrol gak karuan, ngalor ngidul. Ngomongin orang, ngomongin gembalanya gak karuan. Gitu pulang-pulang baru buka kamar. Aku baru main 2 menit, udah langsung dibilang kamu main game terus seharian. Bukannya aku tanya dulu, gak diinin dulu. Langsung dihakimi. Makanya dia marah lah akhirnya. Bapak Ibu Saudara, anak ini merasa gak dimengerti, sementara orang tuanya merasa gak dihormati. Karena anaknya main game terus. Gitu. Nah di sini jurang generasi itu nyata. Nah apa yang bisa umumnya membuat ada jurang yang terputus? Ada kesenjangan komunikasi, ada kesenjangan gaya bahasa. Anak-anak Gen Z, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha kalau jawab oke. Kamu nanti pulang jam berapa? Udah makan belum? Udah. Pulang jam berapa? Ntar. Di WhatsApp jawabannya gitu. Orang tua langsung merasa ini kurang ajar ini. Sekia satu ini. Jawaban kok pendek-pendek. Mending oke, Pak. Jawabannya cuma oke. Gitu. Atau gitu ya. Atau kasih stiker doang. Kurang ajar ini. Saya nanyanya 2 baris, dia jawabnya cuma 2 kata doang, 2 huruf. Ya ini bukan kurang ajar, memang gaya bahasanya beda. Apalagi kesenjangan teknologi, informasi. Mami, papi deh. Mami, papi kok percaya gituan sih? Ini yang ngomong dokter loh. Di TikTok udah banyak. Kamu gak boleh gini-gini ya, nanti gini-gini. Mami telat, papi telat, kurang update. Itu udah keluar pengumumannya hoax. Mami kok hoax dipercaya? Seringkali banyak orang tua yang gak mau catch up, memahami dunia anak. Begitu ngobrol sama anaknya kurang nyambung. Kamu gak mau nonton tuh? Nonton konser. Konser apa? God bless. Hah? God bless. Opa-opa, oma-oma ngapain ditonton? Opa-opa ditonton ngapain? Udah lewat lagi masanya, udah lewat. Anak-anak kita lebih suka nonton BTS. BTS pun udah lewat juga sekarang.
Ada lebih baru lagi, betul nggak? Saya nggak ngikutin tuh. Kurang waktu berkualitas. Masing-masing sibuk dengan dunianya. Bapak Ibu, berapa banyak yang kalau ke restoran sekarang lebih sering lihat satu keluarga datang masing-masing asik dengan gadgetnya? Betul? Jarang ya. Saya ingat zaman saya masih kecil dulu. Kalau muda mah, saya masih muda sekarang merasanya. Pesan ngobrol, asik, cerita, main ini, main itu, tebak-tebakan gitu ya. Sekarang udah langka. Sekarang mah satu keluarga pakai telepati semua. Kalau komunikasi ya kan. Keluar. Hebat bener. Dari masuk makanan datang makan. Pesannya pun sudah nggak pakai pesan, Mbak ini mau apa lagi? Enggak. Scan. Pesan masing-masing ya. Penggunaan gadget yang berlebihan, medsos yang berlebihan. Dan gak cuma anak-anak, orang tua juga gitu sekarang. Yang senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Tetangganya yang kayak gitu ya, ingat sama tetangganya ya. Orang tua anak konflik tanpa resolusi yang sehat, gak pernah di-solve. Cuman diem. Camkan itu kata-kata papi. Itu kalimat penutup, set. Tapi setelah itu gak pernah ada upaya untuk rekonsiliasi kayak apa kayak. Kurang empati dan validasi perasaan. Aku kok ngerasa gini ya, kamu tuh cemen banget jadi anak. Jadi anak tuh gak bisa zamannya papi mami dulu loh. Kenceng kita tuh, tough. Kamu mah enak, sekolah tinggal diantar sama sopir. Dulu papi naik sepeda loh. Dulu papi gini, dulu engkongmu gini, dulu engkongmu gini. Anak-anak kalau udah, aduh dulu lagi deh dulu, pelajaran sejarah. Di sekolah sejarah Indonesia, di rumah sejarah keluarga. Hayya. Bapak Ibu perhatikan ini. Memahami bahwa ada begitu banyak hal yang bisa membuat jurang antara orang tua anak adalah langkah pertama untuk orang tua sadar. Bahwa sesungguhnya memang betul kenyataan memang demikian. Tapi bukan berarti kemudian pasrah. Bukan berarti kemudian orang tua, ya terus gimana dong? Bapak Ibu mesti sadari ada sebuah konsekuensi. Kalau hubungannya putus. Ayat 3 berkata begini, ini sebuah perintah yang penting seperti yang dijanjikan. Sebuah janji mengikutinya. Kenapa terputusnya kesenjangan orang tua ini harus cepat-cepat diresponi dengan benar? Karena kalau tidak kita lakukan respon yang benar, ada dampaknya. Dampak psikologisnya apa? Anak merasa gak didengar, dimengerti dan selalu dihakimi. Akhirnya mereka punya self awareness atau self respect atau self dignity atau self worth, harga diri, konsep dirinya salah. Cemas terus anaknya, merasa gak pernah bisa, merasa gak pernah cukup. Gak pernah pede. Aduh kayaknya aku kurang gini deh. Tadi tarian udah bagus belum? Tadi kurang apa? Tadi gimana? Make upmu gimana nih? Kamu udah cantik kok. Make upmu gimana nih? Kamu udah cantik kok. Oh, make upmu gimana nih? Loh, barusan dijawab loh. Karena seumur hidupnya anak ini sepanjang dari kecil gak pernah dibilang hal-hal yang baik sama orang tuanya. Apalagi anaknya dibilang gini. Kamu tuh emang gak bisa apa-apa kok. Dasar kamu tuh. Males, gak pernah bantuin orang tua. Mau jadi apa kamu nanti? Lihat ya, bantuin hormat sama orang tua, umur panjangmu, berkatmu melimpah. Kamu gak bantuin orang tua, kamu gak hormat sama orang tua, kamu gak taat sama orang tua, umurmu pendek nanti. Malah anaknya dikutukin. Sementara anaknya kalau main game, ada Himawan di sini, asik, pasti menang. Lu ikut sama kita aja, Lu udah sampai di mana di level ini, udah sampai di mana di game ini? Udah sampai level sini. Level itu gila lu, hebat bener lu. Kita aja nggak pernah nih sampai level situ. Lu tahu nggak di game ini aja gue baca nih di internet nih, gitu ya. Gue baca nih, yang gamer yang paling top aja cuma bisa level di sini.
Lu bisa lebih dari itu? Iya dong, sapa dulu dong. Iya sapa dulu ya, keren banget lu ketemu aja. Begitu dia main game online, yang dia dengar adalah pujian, penghargaan, afirmasi. Di dunia nyata, yang dia dengar cuman marah, dimaki-maki, dikutukin. Gak pernah diapresiasi. Gak pernah divalidasi. Bapak Ibu, kita mesti belajar bahwa anak bisa menjengkelkan, ya. Anak bisa melelahkan, besarin anak melelahkan, saya tahu. Tapi anak juga butuh bukan cuma dikata kasih duit. Anak bukan cuma butuh kita sekolahin. Anak juga butuh sekali-sekali orang tua yang ngomong, papa mama bangga sama kamu. Thank you ya, udah bantuin papi mami. Loh Pak, bantuin orang tua kan udah memang sewajarnya Pak, memang harusnya begitu Pak. Iya, tapi apa salahnya bilang thank you? Sehingga anak merasa bahwa dia direkognisi, dia dikenalin. Bahwa bantuannya sekecil apapun itu, meskipun memang harusnya dia bantu orang tua. Tapi setelah bantu, dibilangin terima kasih. Itu seneng loh. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini, ada yang ketika diucapin terima kasih gak seneng? Seneng kan? Meskipun kadang-kadang kita ngomong, aduh boksu ini mah gak seberapa ini gak apa-apa. Tapi dalam hati, boksu bilang terima kasih sama saya. Waduh. Belajar yuk, apresiasi anak. Itu dampaknya buat anak. Buat orang tua dampaknya ada gak? Ada. Kalau jurang ini gak cepet-cepet diberesin, orang tua merasa kesepian, frustrasi. Bapak Ibu pernah nonton ada video klip di panti jompo, mama-mama senior ngumpul semua. Yang satu membanggain anaknya, oh anakku CEO perusahaan terkenal banget, sibuk banget, dia nggak sempet dia kesini. Aduh dia bilang, aduh sorry mah nggak bisa, aku sempat ada meeting lagi, aku besok harus ke Paris gini. Ya anakku bukan CEO sih, cuman anakku staf khususnya menteri. Waduh tiap hari udah rapat sama menteri, sama ini sibuk banget ya. Gak ada waktu, paling cuma balas WA aja. Itu pun juga pendek-pendek. Yang satu lagi bilang, waduh anakku sih ya memang bukan jabatan penting gimana sih. Tapi dia sering dimintain tolong sama presiden. Waduh gitu. Ada aja kalau presiden mau pidato mau apa, anakku yang bikin. Bro. Dia soalnya staf khususnya sekretaris presiden. Waduh, dia yang bikinin materi-materi ceramahnya presiden, pidato presiden dia yang bikin gitu. Dia sibuk banget, gak ada waktu. Kadang-kadang malam-malam, tengah malam, saya telepon gak bisa ngangkat. Sorry mah gak bisa ngangkat mah lagi sibuk ya. Ada apa mah? Mama sehat kan? Ya sehat. Yang penting itulah. Mamanya satu lagi sebelum dia ngomong tiba-tiba ada mobil berhenti. Set. Mah, ayo mah, kita jalan-jalan yuk. Teman-temannya bengong semua. Lu jalan lagi? Iya. Lu seminggu aja udah 4 kali lu jalan sama anak-anak. Iya. Sorry ya memang anakku bukan presiden direktur, bukan CEO, bukan apa. Ya anakku cuman orang biasa tapi aku seneng. Karena aku bisa ngobrol sama mereka, bercanda sama anak-anaknya. Seminggu 4 kali, padahal kadang-kadang lebih. Sorry aku pergi dulu ya. 3 yang lain yang barusan banggain anak-anaknya pada bengong semua. Akhirnya mereka sadar. Buat apa banggain anaknya punya jabatan tinggi. Tapi anaknya gak pernah bisa ada hubungan sama dia. Banyak orang tua baru sadar setelah anaknya mulai meninggalkan, mulai ada jarak, mulai pergi, mulai jarang nelpon, baru sadar. Sepi ya di rumah ya. Dulu padahal si ini, dulu padahal si itu, dulu padahal. Baru ngerti rasanya, nyeselnya baru belakangan. Tahu gitu dulu kita gak gini ya. Tahu dulu kita gak gini, lu sih, wah udah salah-salahan, lu sih yang gini dulu, lu yang salah, lu lah. Selain dampak psikologis, dampak pada orang tua juga ada dampak rohaninya Bapak Ibu. Kalau ada jurang antara orang tua dan anak yang gak cepet-cepet diberesin, ingat ya, ada ayatnya. Efesus 6 ayat 3. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
Begitu banyak survei-survei yang mempertanyakan, yang menemukan hal yang sangat fenomena yang sangat menyedihkan. Banyak anak-anak dan remaja hari-hari ini di Indonesia yang pelan tapi pasti mulai meninggalkan gereja. Bahkan apatis dengan Kristenan. Kenapa? Betul memang ada pendeta-pendeta bermasalah. Betul memang ada hamba-hamba Tuhan yang bermasalah. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang penyebab utamanya adalah karena ada kesenjangan relasi orang tua anak. Begitu dengar khotbah hati Bapa, banyak anak-anak yang berontak dalam hatinya. Karena bapak gua di rumah gak kayak gitu. Bapak gua di gereja doang jadi baik. Di rumah, lu gak tahu aja. Kalau lagi gak khotbah, kalau lagi gak bilang shalom gitu. Di rumah kayak apa? Kan gua yang tahu. Banyak anak-anak yang pahit, getir. Bapak Ibu Saudara. Terus Pak, setelah kita sadar bahwa ada efeknya yang begitu dalam dan begitu serius, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang tua yang harus mengambil inisiatif Bapak Ibu. Kita nggak bisa lagi pakai ayat 1-3 ini untuk abuse, untuk dikte, untuk nakut-nakutin, untuk ngancem anak kita. Karena ayat 1-3 ini merupakan sebuah rangkaian dari ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya Bapak Ibu. Harus orang tua yang punya inisiatif pertama untuk mendekat dan mencoba memahami. Saya mau ingatkan sekali lagi di tempat ini, saya pernah mengingatkan tempat ini, tapi saya mau ingatkan sekali lagi. Jangan pernah nuntut anak ngertiin orang tua. Karena mereka belum pernah jadi orang tua, susah buat mereka ngertiin orang tua. Harus kita yang turun ngertiin anak, karena kita pernah jadi anak. Kita ngerti rasanya gak diajak ngomong sama orang tua. Kita ngerti rasanya kalau gak dianggap sama orang tua. Kita yang harus turun ke bawah. Berusaha mengerti mereka. Berusaha memahami mereka. Kalau kau ingin anak-anakmu bahagia dan panjang umurnya di bumi ini. Dan bukan cuma anak-anakmu, cucumu juga demikian. Cicitmu juga demikian. Ada sebuah berkat turun-temurun. Katakan sama-sama berkat turun-temurun. Berkat turun-temurun. Bukan cuma buat anak-anak kita, tapi juga buat anak-anak dari anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak dari anak-anak kita. Dan terus menerus, kalau kita bisa membesarkan mereka tanpa membuat mereka keras hati dan sakit hati, sehingga mereka bisa menaati dan menghormati kita, yang kemudian membuat mereka bisa menaati dan menghormati Tuhan. Itu pemahamannya. Efesus 6 ayat 1-4. Supaya anak cucu cicit kita panjang umur dan bahagia hidupnya di bumi, maka kita harus besarkan mereka sedemikian rupa, supaya enggak membuat mereka sakit hati dan tawar hatinya. Sehingga mereka bisa menghormati dan menaati kita sebagai orang tua di dalam Tuhan. Yang akhirnya membuat mereka bisa menaati dan menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Belajar memahami. Belajar beradaptasi. Kita nggak harus jadi pakar game online Bapak Ibu. Coba dengerin mereka. Ketika mereka main game, kamu mau main game itu apa sih? Yang kamu cari apa sih? Serunya di mana sih? Waduh, darah-darah muncrat-muncrat gitu gimana? Nggak kejam tuh. Aduh, masa sih? Mau balapan aja mesti nyolong mobil dulu. Menurut kamu sesuai firman Tuhan enggak? Balapan mobil kan tinggal beli ya mobilnya. Tapi kenapa mesti ngerampas dulu, mesti ini dulu? Karena ada kan game yang seperti itu kan. Mau balapan mobil ngerampas dulu, nyolong dulu. Gebukin dulu ownernya, terus pakai buat balapan. Keren kayaknya. Bener enggak tuh ya? Kenapa kamu suka nonton film ini misalnya? Wah seru gini. Menurut kamu bener enggak sih? Itu orang nyolong apa, ya, ngelawan peraturan, ngelawan pemerintah.
Meskipun akhirnya tujuannya dia menang. Benar nggak menurut kamu? Berusaha memahami. Berusaha beradaptasi dalam komunikasi. Bapak Ibu, kalau engkau WA anak, jawabannya singkat-singkat, tolong. Ya. Jangan langsung ilfil, jangan langsung baper. Wah kurang ajar, gak hormat ini. Mosok aku ngomong baik-baik, Tuhan Yesus berkati, dia cuman oke. Atau cuman GBU gitu ya. GBU ini apa? God bless you apa gua butuh uang kan gitu kan. Dua-duanya GBU soalnya. Kasih ruang dan kepercayaan sama anak. Latih anakmu untuk ngambil keputusan. Jangan dikit-dikit disetir. Ajarin anakmu untuk menghormati Tuhan. Ajarin anakmu untuk percaya. Ajarin anakmu untuk bisa ngambil keputusan yang simple. Kasih kepercayaan, kasih kesempatan. Saya kasih PR boleh ya Bapak Ibu ya? Mau nggak? Pulang dari gereja, ya, luangkan waktu 15-20 menit duduk sama anak. Handphonenya tolong di silent, atau handphonenya ditaruh tapi layarnya ke bawah, jangan ke atas. Karena kalau taruh handphone tapi layarnya ke atas percuma. Ada notif masuk, ding 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 dong, shopping, gitu ya, notifnya gitu. Tangan kita gatel pengen ngambil, taruh bawah. Terus dengerin. Anak mau ngobrol apa aja dengerin dulu. Ya. Utamakan kasih dan kesabaran. Kalau kadang-kadang Bapak Ibu, kalau anakmu lagi ngobrol, bukan berarti mereka pengen solusi, enggak selalu loh. Cukup dengerin aja. Utamakan kasih dan kesabaran. Anak kita bilangin masih ngelanggar. Dimaafkan. Kita bilangin lagi yang benar begini ya Dek, yang gini ya. Ci, gini ya Ko, jangan lagi ya, jangan diulangin lagi ya. Masih ngulangin lagi. Ci, Ko, ini udah 2 kali loh. Jelaskan kantorannya gimana ya. Menurut kamu lain kali kalau kamu melanggar lagi, enaknya diapain? Enak kan? Kita aja sepakat dulu, enaknya diapain? Kamu maunya diapain? Didiamin aja? Enggak bisa. Kamu mesti belajar. Di dunia nyata, di dunia ini, salah harus ada konsekuensi. Firman Tuhan juga begitu. Dosa ada konsekuensinya, yaitu maut. Kalau kamu melanggar, ini udah 2 kali, nanti 3 kali, kamu gak diapa-apain, itu papi mami gak bisa. Papi mami harus siapin kamu supaya kamu ngerti. Di dunia nyata, di dunia kerja, nanti kamu hidup, kamu berbisnis, kamu berteman, kamu bikin salah ada konsekuensi. Sama Tuhan juga begitu. Jadi konsekuensinya apa? Ada edukasinya, sabar. Timothy Keller berkata begini, kasih yang sejati tidak hanya menerima tapi juga memahami. Kalau kita mengasihi seseorang, kita harus bisa memahami siapa mereka sebenarnya, bukan siapa yang kita ingin mereka menjadi. Ya kalau anak kita sadar anak kita bukan pebisnis, jangan paksa anak kita nerusin bisnis kita. Memang gak suka, memang gak cocok, panggilannya bukan di situ, jangan dipaksain. Ya, kalau memang anaknya gak suka IT misalnya, kamu kok mau jadi guru gajinya dikit. Kamu jadi ahli IT, gajinya gede tuh. Tuh temannya papi tuh, sekarang udah segini. Ya kalau memang anaknya gak berbakat, mau diapain juga gak bisa Bapak Ibu. Ya memang keterima. Sadari itu. Ya, bangun kembali jembatan, memang butuh usaha. Terutama dari pihak orang tua, tapi belajar untuk lebih sabar. Katakan sama-sama lebih sabar. Para orang tua atau calon orang tua lambaikan tangannya. Elus-elus kepalanya pelan-pelan. Bilang gini, ingat
Ingat ya, sama anak harus lebih sabar. Ya, gitu. Yang keempat, yang terakhir. Ketika kita rasanya capek, lelah, nggak berdaya, jangan lupa ada Kristus, teladan dan sumber daya yang terbaik untuk memulihkan hubungan kita. Kita perlu mengenali lagi Kristus dengan sudut pandang yang benar. Dari Kristus kita belajar namanya pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati. Pengampunan, kesabaran, kasih, dan kerendahan hati. Ini kualitas-kualitas yang diperlukan kalau Bapak Ibu Saudara mau membangun kembali jembatan yang terputus dengan anak-anakmu. Kasih Kristus mengajar kita mengasihi anak tanpa syarat. Meskipun anak kita bandel, meskipun anak kita suka ngelawan, tapi kasih kita nggak boleh kurang sama mereka. Meskipun anak kita datang dan berkata, Mami kayaknya aku nggak suka laki-laki, aku sukanya perempuan. Sama-sama perempuan. Jangan langsung cepat-cepat, nggak bisa kamu kurang ajar anak durhaka, keluar kamu, coret dari ini, kartu keluarga. Kasih mereka. Benci pakaian dosanya, tapi kasih manusianya. Gak setuju dengan pilihannya, gak setuju dengan perbuatannya. Karena gak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kasih orangnya. Kasih Kristus mengajarkan kita demikian. Pengampunan Kristus memampukan kita mengampuni kesalahan anak. Pengampunan dari Kristus juga memampukan kita untuk merendahkan diri kita dan minta maaf sama anak. Jangan sungkan untuk minta maaf sama anak. Kesabaran Kristus memberi kita kekuatan untuk tidak menyerah dan terus berusaha. Pak, udah terlanjur putus hubungan sekian lama Pak, susah Pak. Enggak apa-apa, coba terus. Jangan menyerah, terus. Kerendahan hati Kristus membuat kita mengakui batasan kita, minta maaf dan mau belajar. Saya kasih PR lagi mau enggak? Saya kasih PR lagi mau enggak? Mau enggak? Pak Yohanes jangan undang Pak Himawan lagi. Kenapa? Udah khotbahnya kelamaan, udah gitu sering ngasih PR. 3 saja pertanyaan. Ambil waktu pulang, ambil waktu berdua sama anakmu. Ajukan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama. Pernah enggak kamu merasa sakit hati atau terluka sama papa atau sama mama? Kapan? Suruh mereka cerita. 1. Yang kedua, bisa enggak kamu memaafkan, mengampuni papa atau mama? Nomor 2. Yang ketiga, menurut kamu apa yang perlu papa atau mama ubah? Supaya kami bisa jadi orang tua lebih baik lagi buat kamu. Gak ada yang nyatet ya? Catat. Ya. Kapan pernah menyakiti? Bisa enggak memaafkan? Apa yang perlu diubah dari saya? Supaya bisa jadi orang tua lebih baik lagi buat kamu. 3 ini. Saran saya, kalau nanya 3 pertanyaan ini, 2 hal saja yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah, jangan ngerespon, jangan ngelawan, jangan klarifikasi. Ini bukan konferensi pers Bapak Ibu. Enggak perlu klarifikasi. Diam. Yang kedua, sambil sekali-sekali nanya, apalagi? Dengan senyum, apalagi? Jangan dibantah, diterima dulu. Dan tulus doain papi mami ya. Tolong papi mami, ingetin papi mami. Kalau papi mami belum bisa berubah, ingetin ya. Kalau kamu ngomongnya baik-baik, papi mami akan terima kok. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, gak langsung mencair hubungannya. Jembatannya gak langsung kebangun. Tapi kalau kau lakukan dengan konsisten, terus-menerus, sungguh-sungguh, kau akan lihat hasilnya. Hubungan akan pulih. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ambil inisiatif langkah kecil hari ini. Dengarkan, pahami, hargai, dan minta maaf dan memaafkan anak. Orang tua harus ambil inisiatif
Sambil main musik dan singer maju ke depan. Kalau kita menghormati dan membangun hubungan yang sehat dalam keluarga, kita akan mengalami hidup yang bahagia. Dan bukan cuma kita, tapi juga keturunan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara nyanyi satu lagu. Kami dan seisi rumah kami akan menyembah-Mu. Ini doa kita dan dedikasi kita kepada Tuhan. Refrennya saja ya. Bisa nyanyinya lagunya? Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami, ini doa kami Tuhan. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala, tutup mata. Kalau Anda datang suami istri dan suami istri ada di sebelahmu, kau pegang tangannya. Bapak, aku berdoa setiap keluarga demi keluarga, baik yang datang sebagai suami istri maupun bahkan datang bersama dengan anak-anak mereka. Bapak, biarlah hari ini kami semua boleh belajar dan dibukakan pengertian, pemahaman yang baru. Untuk kami tidak lagi menyalahgunakan ayat Efesus 6:1-3 untuk menekan anak kami, untuk menghujat anak kami, menghakimi anak kami. Tapi justru ayat ini memang meskipun berbicara buat anak-anak, tapi sesungguhnya juga sebuah peringatan bagi orang tua. Bapak, aku berdoa untuk setiap orang tua di tempat ini. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka, mungkin mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat hubungan mereka dan anak-anak mereka menjauh hari-hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan boleh mengalir bagi keluarga demi keluarga. Biarlah setiap orang tua yang hadir di tempat ini, mereka boleh merendahkan hati mereka untuk datang dan minta maaf lebih dulu kepada anak. Untuk datang dan minta masukan dari anak. Berikan kerendahan hati, bukan kesombongan, bukan lagi ambisi dan ego. Tapi biarlah kasih Kristus dan hati Kristus boleh turun bagi setiap keluarga demi keluarga. Ketika ada yang luka, Tuhan sembuhkan. Ada jembatan yang terputus, Tuhan pulihkan kembali. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesabaran dan kekuatan untuk setiap orang tua, untuk mereka boleh mempraktekkan apa yang mereka dapat hari ini dan juga seminar 2 hari yang lalu. Untuk mereka boleh menyambung kembali, memperbaiki hubungan mereka dan anak mereka. Aku berdoa setiap keluarga demi keluarga jemaat di GBI Jelambar Timur boleh dipulihkan. Dan keluarga-keluarga yang pulih ini juga boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekeliling mereka. Hamba selesai berkata-kata, Roh yang Kudus terus bekerja, sempurna belum sempurna, sampai setiap keluarga di GBI Jelambar Timur mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu,
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar sebagai orang tua yang mengerti anak, dan sebagai anak kami juga boleh mengerti orang tua Bapa, dan biarlah hubungan kami Tuhan terus dipersatukan. Biarlah keluarga kami Tuhan, keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapa, berkat Tuhan boleh mengalir dalam keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak yang Bapak Ibu yang diberkati pagi hari ini boleh lambaikan tangan? Amin. Puji nama Tuhan. Oke, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Sebelum saya menyampaikan pengumuman tambahan, ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Ada? Tidak ada ya? Oke. Ada beberapa juga yang saya sampaikan untuk acara perdana komunitas youth, The Vessel Youth Community. Itu tanggal 5 Juli di jam 6:30 malam ya. Oke. Kita tumbuh dengan satu pola pikir. Kejar uang, bangun karir, temukan pasangan, lalu bahagia. Tapi, apa hidup cuma tentang itu? Atau jangan-jangan kita lupa bahwa tujuan hidup bukan hanya lahir dari ambisi, tapi dari hubungan sama Tuhan. Kalau kamu juga lagi nyari jawabannya, yuk kita cari bareng-bareng tujuan kita hidup di The Vessel Youth Community. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dengan tujuan Tuhan. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur, biarlah damai sejahtera Allah selalu melimpah di dalam hidup kita. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini ibadah Youth Sunday Service diliburkan. Hari Rabu 2 Juli, ibadah WBI Spesial WCB akan diadakan pada pukul 5 sore di Gedung 52. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilakukan di Gedung 52 pada pukul 5 sore. Dan pada hari Sabtu 5 Juli, morning prayer akan kembali diadakan pada pukul 5.30 pagi di lantai 2. Minggu 6 Juli, kita akan bersama-sama beribadah pada pukul 8 pagi, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Siangnya, ibadah Youth Sunday Service akan dilakukan pada pukul 12.30 dengan tema berhala modern yang akan dilayani oleh Ci Willis. Demikianlah informasi untuk sepanjang minggu ini, terus menjadi dampak dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu aja pengumuman yang disampaikan pagi hari ini. Kita mau menjalankan persembahan yang akan dilakukan 2 kali. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, bisa mentransfer atau membarcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami juga bukan hanya sekedar datang memuji, menyembah Tuhan, tapi kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu boleh tertanam di setiap hati kami, bahkan boleh berbuah di dalam hidup kami, dan boleh berdampak buat sekeliling kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hatiku
Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang dan kami boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk keluarga-keluarga di gereja kami, Bapa. Tuhan, mereka keluarga mungkin yang mengalami masalah, putus hubungan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau memulihkan, Engkau Roh Kudus sendiri yang mau bekerja, mampukan untuk anak-anak, untuk mereka dapat menghormati orang tua, dan juga Kau mau memampukan orang tua untuk mereka mengasihi anak-anak. Dan Tuhan, kiranya Kau mau pakai keluarga-keluarga di tempat ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh melihat perubahan hidup yang terjadi, keluarga-keluarga dipulihkan. Dan Tuhan, kami rindu akan hal tersebut dan kami mohon Tuhan, Roh Kudus sendiri yang bekerja dan mau memampukan hal tersebut ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang sedang berada dalam kondisi sakit atau pemulihan. Tuhan, Kau Yehova Rafa, Kau sendiri Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat, memberikan kesembuhan. Dan Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik atau sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini yang sedang bekerja, anak-anak muda yang sedang menjalankan studinya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka di tengah masyarakat. Tuhan mau mampukan dan jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu dan pulanglah dengan penyertaan, kasih karunia, perlindungan daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan bersekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asil.